Keterbukaan informasi publik merupakan wujud transparansi pemerintah dengan berbagai kebijakannya serta komitmen dalam menjalankan amanat undang-undang. Sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang mendukung kemerdekaan berpikir, Kemendikbud terus-menerus berinovasi dan berkolaborasi dalam memberikan layanan informasi bidang pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat. Payung hukum keterbukaan informasi publik di Kemendikbud pun telah kami tetapkan guna memberikan otonomi seluas-luasnya kepada seluruh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana di seluruh penjuru Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sebagai badan publik menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. PPID ini bertanggung jawab dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan hingga pengamanan informasi publik di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemendikbud juga memberi otonomi dan kewenangan secara luas kepada seluruh PPID unit utama, PPID unit pelaksana teknis di berbagai daerah, dan PPID perguruan tinggi negeri sebagai upaya memberi layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, mudah, dan akurat. Hingga kini terdapat 8 PPID unit utama, 155 PPID unit pelaksana teknis, 122 PPID perguruan tinggi negeri, dan 15 PPID LL-Dikti. Kemendikbud juga memiliki 541 microsite atau layanan publik dan 277 kanal media sosial di seluruh Indonesia. Dalam rangka memastikan berjalannya pendokumentasian dan pelayanan informasi bagi publik di berbagai daerah, pada 2020 ini PPID Kemendikbud secara terus-menerus melakukan inovasi dan kolaborasi pada proses penyediaan, pelayanan, dan penyebarluasan informasi publik. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, masing-masing PPID juga telah membentuk unit layanan terpadu atau ULT. Ini merupakan langkah strategis dalam menyediakan pelayanan informasi publik secara daring maupun luring. Sedangkan untuk menjangkau pelayanan informasi pendidikan dan kebudayaan secara lebih luas, PPID membentuk ULT keliling. Sebagai tuntutan di era industri 4.0, PPID Kemendikbud pun mengembangkan PPID Mobile Apps versi Android dan iOS. Meluncurkan sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLAH di laman siplah.kemdikbud.go.id, meluncurkan neraca pendidikan daerah untuk provinsi, kabupaten, kota secara daring di laman npd.kemdikbud.go.id, serta menggencarkan pemanfaatan media sosial sebagai medium penyebarluasan informasi dan komunikasi dua arah. Di masa pandemi COVID-19, PPID Kemendikbud tak berhenti melakukan inovasi demi meningkatkan pelayanan informasi bagi publik, antara lain meningkatkan layanan informasi dan pengaduan secara daring melalui laman ult.kemdikbud.go.id, meluncurkan laman Bersama Hadapi Corona untuk memberikan panduan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan agar tetap dapat melakukan kegiatan belajar mengajar, mensosialisasikan SKB 4 Menteri tentang penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, serta kurikulum dan modul pembelajaran dalam masa khusus, mensosialisasikan SKB 2 Menteri tentang panduan teknis pencegahan dan pengendalian COVID-19 di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif. Mendukung pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi Rumah Belajar dan aplikasi pembelajaran jarak jauh lainnya, serta siaran program belajar dari rumah di TVRI untuk menjangkau peserta didik yang sulit mengakses internet. Mensosialisasikan dan melakukan survei evaluasi kebijakan relaksasi penggunaan dana BOS untuk membantu sekolah menghadapi pandemi. Relaksasi kebijakan ini juga memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menggunakan dana BOS dalam rangka penyediaan alat TIK, langganan aplikasi pembelajaran, serta pulsa dan kuota internet untuk mengakses informasi maupun pembelajaran daring. Mensosialisasikan program guru penggerak dan organisasi penggerak sebagai bagian dari upaya transformasi pendidikan Indonesia. Menyebarkan informasi terkait berbagai webinar seperti seri webinar guru belajar dan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas guru agar lebih adaptif dan inovatif di masa pandemi. Melakukan survei evaluasi terhadap penyesuaian UKT bagi mahasiswa yang mengalami kendala finansial akibat pandemi COVID-19, mendukung penyelenggaraan lomba, apresiasi, dan pertunjukan kebudayaan secara daring, dan melakukan optimalisasi jejaring media. Dengan melakukan ragam inovasi ini, informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat tersebar luas di masyarakat. Inovasi ini juga menjadi wujud partisipasi aktif Kemendikbud dalam melakukan tanggap darurat bencana non-alam di masa pandemi COVID-19, serta sebagai wujud nyata dalam memastikan proses pembelajaran bagi peserta didik tetap berjalan dan tetap menjaga ketersediaan media pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Melalui inovasi ini diharapkan semangat belajar dan berkreativitas tetap terpelihara.
PPID Kemendikbud pun terus melakukan upaya evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang telah diluncurkan agar penerapannya efektif dan berkelanjutan. Misalnya melakukan survei program belajar dari rumah, penyesuaian kurikulum dan panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, hingga penyesuaian penggunaan dana BOS dan keringanan UKT bagi mahasiswa. Selain inovasi, PPID Kemendikbud juga melakukan kolaborasi pada proses penyediaan informasi publik antara lain kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional dan PT Gramedia dalam membuat sistem integrasi koleksi perpustakaan di Perpustakaan Kemendikbud. Kolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLAH. Kolaborasi dengan gugus tugas COVID-19 dan kementerian atau lembaga lain di laman Bersama Hadapi Corona. Kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kemendikbud. Pada proses pelayanan informasi publik, PPID Kemendikbud berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada peningkatan laman lapor.go.id dan melakukan kolaborasi dengan Google, Ruang Guru, EduTech, hingga Telkom dalam pengembangan portal pembelajaran daring selain rumah belajar milik Kemendikbud. Dan untuk proses penyebarluasan informasi publik, PPID Kemendikbud berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain untuk penyebarluasan konten pendidikan dan kebudayaan di media sosial melalui Badan Koordinasi Kehumasan. Kolaborasi juga dilakukan bersama organisasi atau komunitas pendidikan, kebudayaan, dan lembaga swadaya masyarakat seperti PGRI, FSGI, UNICEF, PPLPNU, Majelis Dikmen Muhammadiyah, dan yang lainnya. Tentu, terobosan-terobosan dalam inovasi dan kolaborasi ini akan terus berkelanjutan, disertai peningkatan di berbagai lini demi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemendikbud. Buka informasi publik, hak Anda untuk tahu. Salam keterbukaan informasi.